out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. When you drop that booty down low. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Motivasi untuk membela negara bukan karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Ada dua bentuk macam ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya yakni blokade, spionase, sabotase, dan lain-lain. Sedangkan ancaman non-militer yakni pengaruh budaya global, pengaruh ekonomi, kejahatan internasional, terorisme, imigran gelap, dan lain-lain. Contohnya yakni kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan dari segenap bangsa. Selanjutnya yakni peran TNI dalam menghadapi ancaman militer. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan TNI atau Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI melaksanakan operasi militer untuk perang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama karena adanya ancaman, yang kedua sistem pertahanan kita adalah Sishankam. Selanjutnya pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Yang pertama karena adanya ancaman. Yang kedua sistem pertahanan kita adalah Sishankamrata. Dan dalam sistem Sishankamrata, rakyat merupakan salah satu komponen pertahanan, yaitu sebagai komponen cadangan. Yang ketiga, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman non-militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Terdapat pada pasal 9 nomor 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui satu, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar militer, yang ketiga adanya pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Selanjutnya ada tindakan yang dapat dilakukan pelajar dalam usaha untuk membela negara, yakni yang pertama tidak terlibat dengan adanya narkoba, yang kedua tidak ikut tawuran, yang ketiga tidak ikut mabuk-mabukan, yang keempat tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kelima, rajin belajar. Yang keenam, berprestasi. Yang ketujuh, membantu orang tua di rumah. Dan yang kedelapan, menghormati agama orang lain. Serta yang kesembilan, aktif dalam kegiatan remaja. Tujuan negara yakni yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pada bab selanjutnya ada sifat negara. Ada 3 sifat negara, yakni sifat memaksa, sifat monopoli, dan yang ketiga sikap mencakup semua. Sifat memaksa yakni berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar taat pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada sifat monopoli, yakni negara memiliki sifat dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Pada selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara menurut Profesor Miriam Budiarjo ada 4, yakni yang pertama melaksanakan penertiban dalam masyarakat, yang kedua melaksanakan pertahanan dan keamanan, yang ketiga mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, dan yang keempat menegakkan keadilan.
Fungsi dari pertama yang melaksanakan penertiban dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya bentrokan dari pertikaian dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban dengan cara mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Negara berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, negara harus memiliki angkatan bersenjata dan alat-alat pertahanan yang memadai, cukup, dan selalu terpelihara. Fungsi ketiga yakni mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraannya bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang merata di segala bidang, baik di kota maupun di desa. Fungsi keempat yakni menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan adalah hak bagi setiap manusia dan setiap orang memperoleh rasa keadilan, mendapatkan hak-haknya, serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang ataupun ketidakadilan. Fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. Terima kasih.